Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratil kiram, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Campaka Bapak Haji Hendi SPDMTD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Campaka yang hadir, baik yang hadir di studio maupun melalui Zoom atau live streaming YouTube. Juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Campaka yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu wajah, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dalam acara Smart Trend Sharing, Smart Trend Sharing, Semansa Ramadan Sharing. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dengan penuh semangat untuk menghadiri acara pembukaan Smart Trend Sharing pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara Semansa Ramadan Daring pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan Kepala SMA 1 Campaka sekaligus buka acara secara resmi, dan yang terakhir penutup. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali acara pembukaan Smart Trend Sharing pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan insyaallah dilantunkan oleh Ananda Robi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahru falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Robi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal ibadah khusus untuk yang membacakan, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SMA Negeri 1 Campaka sekaligus pembuka acara resmi Smart Trend Sharing Semanta Ramadan Daring. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hendi, SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf PU yang hadir di studio ini dan juga yang hadir di rumah masing-masing melalui Zoom ataupun live streaming YouTube ya. Kemudian Ananda, semuanya siswa siswi SMA Negeri 1 Campaka, juga yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Terima kasih kepada Ibu Wahyudi yang bertugas pada hari ini sebagai pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada acara pembukaan ini kepada Bapak untuk memberikan sambutan dan sekaligus secara resmi membuka kegiatan pesantren Ramadan Smart Trend Syari ya. Syari ya, Syari. Jadi Semanta Ramadan Daring. Ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, program ini tentunya merupakan program secara umum yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga IRMA Jabar, ya, termasuk juga di kita SMA Negeri 1 Campaka mengisi bulan suci Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya. Nah, pada kegiatan kali ini sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa kegiatan Smart Trend secara umum, ya. Smart Trend jadi singkatan dari Smart Pesantren yang pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan satu ilmu pengetahuan kepada anak-anak khususnya, sehingga nanti selain memperoleh ilmu pengetahuan keislaman khususnya, juga tujuan akhirnya adalah dapat mempraktekkan atau mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, secara umum juga tujuan dari pendidikan kegiatan pesantren Ramadan ini tentu selain menumbuhkan budi pekerti luhur, ya, menanamkan karakter sehingga anak-anak nanti berakhlak mulia, juga adalah memberikan satu ilmu pengetahuan tentang keislaman. Dan setelah itu diharapkan bahwa anak-anak itu bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pengetahuan keislaman ini kita sebagai orang muslim tentu harus terus-menerus digali, baik melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari dan tentu di bulan suci Ramadan ini nanti akan dipandu atau akan disampaikan materi-materi itu oleh Bapak Ibu guru yang khususnya nanti berkaitan dengan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam ataupun Bapak Ibu guru lain yang ditugaskan untuk mengisi kegiatan Ramadan ini. Tentu materi-materi yang akan disampaikan berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman, baik itu Al-Quran, hadis, ya, fikih, ataupun nanti ada penanaman budi pekerti yang kaitannya dengan kehidupan sebangsa dan kenegaraan. Nah, ini tentu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, anak-anakku SMA, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cempaka, mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ya, yang hampir sudah 1 tahun lebih ya. Kegiatan siswa-siswi banyak di rumah. Tentu ini juga harus dibekali dengan keilmuan sehingga tidak jenuh, ya, tidak jenuh tinggal di rumah sehingga melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kalian semua nanti di kegiatan semanca Ramadan virtual ya, secara daring ini Anda semua bisa dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan keislaman dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, Bapak sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cempaka tentu mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru, ya, baik itu dari Wakasek, ya, kurikulum, ya, kemudian juga dari sarana prasarana yang telah mempersiapkan kegiatan ini secara maksimal ya. Di studio sederhana ini mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di masa pandemi, khususnya kegiatan semanca Ramadan ya, secara daring ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh kita semua. Dan tentunya sebagai orang tua, Bapak juga mengharapkan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah. Terus tingkatkan amaliyah di bulan suci Ramadan ini, karena Allah menjanjikan bahwa setiap pekerjaan yang sunnah saja itu diberi pahala sebagai suatu pekerjaan wajib ya, apalagi yang wajib. Nah, gunakan waktu di bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin ya. Kita bertadarus, ya, membaca Al-Quran,
kemudian juga memahaminya, dan tentu akan lebih afdol lagi adalah merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari melalui kegiatan Ramadan ini, selain menggali ilmu-ilmu pengetahuan, juga kita melaksanakan amaliyah lainnya, ya, membaca Al-Quran dan atau bertadarus, ya, dan juga di malam hari tentu Bapak juga mengajak untuk selain berjamaah sholat fardu, dan juga kita diteruskan dengan sholat tarawih, sholat sunat tarawih. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai sambutan dari Bapak. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16, ya, kalau tidak salah, berarti besok, ya, materinya disampaikan oleh para pemateri hingga tanggal 7 Mei. Ya. Jadi silahkan kalian semua, anak-anakku, menyimak melalui Zoom maupun melalui live streaming dari Semanca TV. Sehingga setiap hari kita bisa hadir, bisa menyimak, dan tentu ini menjadi satu kegiatan wajib untuk kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan ini. Demikian yang disampaikan, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Semanca Ramadan daring dibuka secara resmi. Terima kasih pada semuanya, khususnya tim multimedia Semanca yang selalu mempersiapkan untuk semua kegiatan secara virtual dengan baik. Terima kasih. Diakhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala SFA Negeri 1 Campaka yang terhormat Bapak Haji Hendi yang telah memberikan sambutan dan arahan mengenai kegiatan Smart Trend Sharing Semanca Ramadan tadi. Anak-anak sekalian, semoga di tahun ini kalian bisa mengikuti kegiatan Smart Trend dengan baik dan tentu bisa mengikuti kegiatan setiap harinya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran, dan tentu diberikan niat, tekad, dan semangat yang kuat untuk menunaikan ibadah Ramadan. Baik anak-anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, acara pembukaan Smart Trend Sharing dari awal hingga akhir telah usai. Oleh karenanya, marilah kita tutup acara pembukaan Smart Trend Sharing dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama pembawa acara dan seluruh panitia. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebagai informasi, setelah kegiatan pembukaan ini, kalian semua siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 persiapkan diri, sebab setelah ini akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Neti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Campaka. Insya Allah pada pagi hari ini setelah tadi kita menyaksikan pembukaan kegiatan Smart Trend Sharing Semanta Merendaring, kita akan sama-sama menyimak materi mengenai who am I, ma'rifatun nafs, mengenal hakikat siapa diri kita. Tentu akan kita saksikan dan simak bersama materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Neti. Tapi sebelum itu, boleh Bapak tanya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang di studio boleh jawab ya? Ya. Meskipun kita saum, tapi harus tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, kelas 10 dan kelas 11, silahkan sebelum Anda semua menyimak, siapkan alat tulis ya, dan simak baik-baik pemaparan materi mengenai hakikat manusia atau ma'rifatun nafs yang akan disampaikan oleh Ibu Neti. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Neti Karnawati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertatap muka baik secara luring ya. Ada yang di studio, kemudian ada yang di rumah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian anak-anakku kelas 10, kelas 11 yang Ibu banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat ya, bangun kan? Ya. Oke. Yang di studio khususnya semangat ya. Oke. Yang di rumah juga tetap semangat dan siapkan catatannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kemudian nanti di penutupan Smart Trend ini Ibu akan memberikan door prize. Ya. Door prize-nya nanti, tapi Ibu tidak akan menyebutkan kriterianya apa. Kalau disebutkan, ya surprise. Ya, pokoknya nanti Ibu akan memberikan door prize serta terbaik. Tapi terbaik dalam hal apa tidak akan Ibu sebutkan sekarang. Nanti akan Ibu umumkan di akhir pertemuan ya, di penutupan. Jadi nanti ada door prize untuk peserta terbaik. Oke. Supaya fokus dan tidak ngantuk, Ibu ada pertanyaan dulu sebelumnya. Yang di studio boleh jawab. Ibu punya 10 telur. Ya. Yang 3 pecah, 3 Ibu goreng, 3 Ibu makan. Berapa sisa telurnya? 1. 7, Bu. 7. Bu. Keduluan sama yang makan, Bu. 7. 1. Ya, 7 ya. 7, Bu. Kenapa 7? Kan tadi 3 pecah. Yang digoreng kan, Mas. Digoreng, terus dimakan. Tadi gua lagi puasa, Bu. Jangan makan. Ya.
Kalau ada yang jawab 1, berarti nggak fokus. Ya. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang who am I? Siapa saya? Ya. Jadi kita sama-sama mengenal diri kita. Know myself. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu yang paling penting sebelum ilmu apapun di dunia ini adalah ilmu mengenal diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan mengenal Allah. Ada dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Siapa yang jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada diri sendiri, kemudian lupa kepada Allah. Itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi lupa kepada diri sendiri, akhirnya lupa kepada Allah. Itu ada dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Atau sekarang Ibu kasih waktu 1 menit. Boleh ditulis atau mungkin boleh membayangkan atau boleh menjawab dalam diri kita sendiri. Siapa sih saya? Siapa sih kita sebenarnya? Kalau waktunya banyak, kalau kita bisa tatap muka, biasanya kalau Ibu mengadakan acara seperti ini, Ibu pengen menulis, semuanya harus menulis. Buat 1 paragraf, buat 1 kalimat minimal. Siapa sih kita sebenarnya? Siapa saya? Tapi ketika biasanya kita suruh menulis, bingung menulis apa. Ya, kalau ditanya siapa saya. Ada juga sebuah kisah nyata ditulis oleh Buya Hamka. Tahu Buya Hamka? Siapa itu? Seorang sastrawan, seorang ulama besar ya di Indonesia. Dia pernah menuliskan sebuah kisah nyata dalam sebuah bukunya. Ada mahasiswa di Ohio. Di mana tuh Ohio? Hah? Di Amerika. Amerika. Ya, karena Buya Hamka juga pernah kuliah di sana. Ada seorang mahasiswa, ini kisah nyata, seorang mahasiswa cum laude. Tahu cum laude? Ya, prestasinya bagus ya, IPK-nya paling besar. Mahasiswa yang cum laude kemudian ketika dia mau wisuda, sedang wisuda, menerima ijazah, kemudian ijazahnya dia sobek. Kemudian tamu yang hadir hari itu semuanya kaget. Dan akhirnya ditanya sama rektor, kenapa kamu sobek ijazah itu? Dan mahasiswa ini adalah mahasiswa yang paling pintar, tadi cum laude. Dia bisa menjawab semua pertanyaan apapun dari dosen, dan dari kecil dia terkenal siswa berprestasi. Tapi saat itu dia sobek ijazah S1-nya. Ya, kenapa dia sobek? Jawabannya, dia menjawab, saya malu. Kenapa malu? Kata si rektornya. Saya malu karena percuma saya punya ijazah ini. Kalau sampai saat itu dia belum menemukan jawaban dari 3 pertanyaan yang dia punya pertanyaan tapi belum menemukan jawabannya. Apa itu pertanyaannya? Who am I? Siapa saya? Jadi si mahasiswa ini bertanya dalam dirinya dan dia belum menemukan jawaban atas pertanyaan dia saat itu. Siapa saya? Pertanyaan kedua, dari mana saya? Yang ketiga, mau kemana saya? Ya. Akhirnya karena dia belum merasa menemukan jawaban dari 3 pertanyaan itu, buat apa dia punya ijazah saat itu? Percuma dia belajar ilmu-ilmu yang lain kalau jawaban dari 3 pertanyaan itu dia belum menemukan. Akhirnya seiringnya waktu, dia menemukan jawaban itu. Di mana? Dalam Islam. Ya. Dia menemukan semua jawaban dari pertanyaan dia. Semuanya ada dalam Islam dan ada dalam Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, pernah enggak pertanyaan itu tersirat dalam diri kita? Ya. Dari mana saya? Dari mana kita? Kalian lahir tahun berapa? Yang di sini? 2004. Ya. Kak Iwa tahun berapa? 97.
Ibu tahun 80-an. Ya. Di sini ada juga yang tahun 70-an. Ya, gitu. Nah, waktu tahun 70-an kita kan belum ada ya. Waktu tahun 80 Pak Iwa juga belum ada, apalagi kalian. Nah, di manakah kita saat itu? Ya. Entah di mana. Tiba-tiba ada kita sekarang dan terpilih dari jutaan sperma kemudian bertemu dengan sel telur. Nanti Ibu jelasin ya tahapannya sambil kita belajar biologi. Kita terpilih dan akhirnya kita berhasil dilahirkan. Bayangkan kalau kita tidak jadi dilahirkan, seperti janin-janin yang akhirnya keguguran, ibu-ibu yang keguguran. Nggak jadi kan? Mereka nggak jadi, udah berapa bulan, gitu. Akhirnya nggak jadi lahir ke dunia. Tapi alhamdulillah kita jadi dilahirkan. Nah, kenapa kita dilahirkan? Pasti ada tujuannya. Ya, apa tujuannya? Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Ya, nanti boleh dibuka ayatnya di rumah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Maka, apakah kamu mengira kamu diciptakan secara main-main? Dan apakah kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan itu ayatnya berupa pertanyaan. Ada tanda tanyanya. Apakah kamu mengira kamu diciptakan secara main-main? Artinya, hidup kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan kita tidak main-main. Ya. Dan kita berpikir, kemudian ada dalam surat Al-Mu'min juga ayat 62, demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Dia, bagaimana bisa kamu dipalingkan? Allah lah yang menciptakan segala jagat raya ini ya. Allah lah yang menciptakan segalanya. Makanya kenapa kita harus mengenal diri sendiri dan mengenal Allah, mengenal segala ciptaannya. Siapa diri kita? Kita adalah kan manusia yang sudah Allah lahirkan, kemudian tinggal di muka bumi ini. Boleh dibuka slide yang penampakan bumi. Terlihat ada? Pak, ya. Kalau yang dapat gambarnya, di situ bisa kalian lihat kita kan tinggal di bumi. Lihat posisi bumi. Ya. Bumi kita masih lebih besar dibanding planet Venus, Mars, Merkuri. Pluto katanya udah nggak ada ya. Tapi, nah, bumi yang kita pijak ini, jagat raya ini, lihat slide berikutnya, ternyata ada planet yang lebih besar dibanding bumi, yaitu Uranus, Neptunus, Saturnus, Jupiter. Lihat, bumi sangat kecil. Bumi yang besar ini, kalau dibandingkan planet Uranus, Jupiter, Saturnus, kayak lereng dibanding bola basket. Ya. Jadi perbandingan bumi dengan Jupiter itu seperti perbandingan kelereng dengan bola basket, sangat jauh. Kemudian slide berikutnya. Lihat perbandingan dengan matahari. Mana bumi? Sudah tidak kelihatan. Seperti titik, hanya setitik atau sebesar semut kecil dibanding matahari, misalkan perbandingan semut dengan tadi bola basket. Kemudian dibandingkan lagi dengan masih ada yang lebih besar lagi dibanding matahari. Bumi udah nggak kelihatan sama sekali. Dan inilah yang akan nanti bertuburkan di akhir. Makanya kenapa kita tidak ada apa-apanya. Bumi aja udah nggak kelihatan, apalagi kitanya. Ya, rok nanti saja.
Aku sadurunge ngisi promotan ngisi nang PO dhisik. Kita diciptakan di bumi, pasti tadi Ibu sampaikan ada tujuannya. Bukan untuk main-main. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 tadi, maka apakah kamu mengira kamu diciptakan secara main-main? Berarti ada tujuannya dong. Ya. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Ibadah. Yakin? Ya. Ada dalam surat apa? Ya. Dalam surat apa? Tadi Denal jawab beribadah. Ada dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kenapa sih Allah tidak membuat ayatnya seperti ini? Aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Sama nggak Pak Iwa dengan tadi? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Kenapa kita tidak berpikir Allah menciptakan kalimatnya seperti ini? Aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi kenapa pakai tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk beribadah kepadaku. Kenapa seperti itu kalimatnya? Ya. Padahal kan hampir sama ya. Kenapa kalimatnya dan tidaklah? Kenapa harus pakai tidaklah? Kenapa nggak langsung saja aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku? Ya. Tapi kenapa pakai tidaklah? Artinya itu bentuk penegasan. Ditegaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada yang lain selain untuk beribadah. Jadi ditegaskan. Bentuk penegasan. Kenapa kalimatnya tidak sesimpel yang tadi, aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tapi pakai tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali. Kenapa harus pakai kata kecuali? Artinya satu-satunya tujuan kita adalah untuk beribadah. Apa itu artinya ibadah? Artinya ibadah. Yang tahu? Ibadah artinya? Ya, kan tadi tujuannya udah tahu beribadah, pasti sering di guru agama pun menyampaikan ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan itu ayat yang sering kita dengar. Tapi apa artinya ibadah? Serah diri bisa, apalagi mengabdi, ya, tunduk, taat, abdi. Iya karena budu wa iya karena sa'in. Selalu kita baca dalam sholat kita, dalam Al-Fatihah, ayat itu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya karena budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ibadah itu menyembah, mengabdi, taat, tunduk. Dan Ibu yakin kalau sini ada non-muslim yang ikut mendengarkan, di agama yang lain pun sama. Mereka sama konsepnya, mengabdi. Ya. Kita sebagai abdi Allah, maaf dalam agama lain suka disebutkan abdi Allah, ya kan? Mereka juga mengabdi kepada Tuhannya, sama. Apalagi kita sebagai muslim banyak dalilnya kita harus mengabdi kepada Allah. Itu satu-satunya tugas kita. Nah, makanya kenapa tugas khalifah diberikan kepada kita. Jadi tugas kita itu, kalau tadi tanya siapa kita? Satu, kita tuh sebagai abdi Allah. Ya. Pernah dengar istilah di Jogja suka ada abdi dalam ya? Apa itu abdi dalam? Di Jogja ya, yang itu ya, yang mengabdi ke keraton, ke sultan, sampai kalau mau ketemu sultan aja
jalannya kayak ngesot gitu ya. Jalannya tuh nggak jalan gitu, jadi ngesot, duduk gitu, jongkok. Kalau mau ketemu sultan aja sampai segitu. Makanya kenapa disebut abdi dalam. Masih jauh, baru masuk pintu, bukan jalan biasa, tapi jongkok sambil kayak ngesot kalau mau ketemu sultan. Bayangkan. Dan itu juga pernah ada penelitian sampai gajinya aja, honornya untuk memasak, itu cuma berapa ribu rupiah. Cuma berapa puluh ribu. Tapi ketika ditanya, waktu itu ada reporter, ibu lihat di TV, Mbok, rugi enggak masak, kemudian dikasih upahnya sekian? Enggak, kok tugas kita sebagai abdi dalam. Jadi mereka pasrah. Saking sayangnya kepada sultan, mau dikasih upah berapapun mereka ridho, ikhlas. Itu abdi dalam. Nah kita sebagai abdi Allah juga seperti itu. Ya. Tugas kita juga sebagai seorang khalifah. Mengapa tugas khalifah diberikan kepada kita? Ada dalam surat Al-Baqarah ya, cuma ibu lupa ayat berapa ya Bu Etin? Yang ketika Allah menunjuk khalifah itu manusia ditunjuk sebagai khalifah, kemudian malaikat protes ya. Kenapa manusia ya Allah yang diciptakan sebagai khalifah, sedangkan mereka kelak akan membuat kerusakan di muka bumi, kelak mereka akan bertumpah darah di muka bumi ini. Kemudian Allah menjawabnya, Allah Maha mengetahui. Kenapa khalifah ini diberikan kepada kita? Karena kita makhluk yang paling sempurna. Ya. Makanya kesempurnaan ini harus kita manfaatkan, harus kita berdayakan untuk tadi beribadah kepada Allah. Dalam agama yang lain pun ibu yakin seperti itu. Ibu pernah membaca atau melihat, contoh ya di agama lain, seorang Agnes Mo saja ketika ditanya apa hubunganmu dengan Tuhan, prinsip kamu sebagai makhluk Tuhan seperti apa? Dia jawabnya apa? Saya adalah, jadi Agnes Mo itu merasa talenta yang dia punya itu adalah titipan Tuhan. Segala talenta yang dia punya, segala kebisaan yang dia punya. Kalau dia tidak memanfaatkan talenta itu untuk menghibur orang lain, untuk memberikan apresiasi pada orang lain gitu ya, untuk tidak berkembang, berarti dia sudah mengkhianati Tuhannya, katanya seperti itu. Jadi dia bentuk tanggung jawab dia sudah diberikan kelebihan seperti itu, diberi talenta seperti itu. Bukan hanya Agnes Mo, tapi kita semuanya punya talenta, punya kesempurnaan. Walaupun ya manusia pasti ada segala kekurangannya. Tapi kita adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Dibanding hewan dan tumbuhan. Bahkan makhluk yang lain. Kenapa tidak malaikat yang dijadikan khalifah? Padahal malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Kenapa? Ya, karena tidak diberikan nafsu, barusan kata Pak Yo. Tidak ada nafsunya, tapi manusia diberikan nafsu. Nafsu itu bukan hanya nafsu buruk ya, tapi ada nafsu baik. Termasuk semangat, motivasi. Ada nafsu mutmainnah yang baik. Hewan adalah makhluk hidup, tapi tidak punya akal. Tapi kita punya akal, punya jasad sudah jelas, punya ruh jelas, itu cirinya makhluk hidup. Kita tapi ditambah dengan akal, ditambah dengan jasadnya, semuanya lengkap. Makanya kalau tidak dimanfaatkan, semua apa yang dalam diri kita, berarti kita sama dengan binatang. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah belajar geografi, sekarang sedikit mengulas tentang dari mana sih awalnya kita.
Boleh Akang operator dibuka tentang penciptaan manusia. Ada tahapan embrio. Ada gambarnya? Yang di studio dan gambarnya Hanjenal ada? Ya. Itu gambar embrio. Dulu kita seperti ini. Ya. Asal muasal diri kita. Ada dalam surat, coba surat apa ini? Fal yang turil insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wa tahraib. Surat At-Tariq. Apa artinya? Yang barusan Ibu bacakan. Fal yang turil insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana kita diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ya, kita tercipta dari air mani. Sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian menjadi sebuah zigot. Tuh ada di gambarnya. Yang pertama itu. Kotak pertama yang bulat, satu bulat. Itu zigot. Sebutnya. Ya, nanti bisa belajar lagi ke guru biologi lebih lengkapnya. Kita dulunya modelnya kayak gitu. Model kita dulu kayak gitu. Ya, satu sel itu zigot. Kemudian berbelah menjadi morula. Morula itu kemudian berubah menjadi blastosis. Blastosis itu kemudian berubah menjadi embrio. Ya. Dan kita, alhamdulillah, embrionya berhasil menjadi janin. Ibu pernah melihat embrio-embrio, bentuk-bentuk embrio di rumah sakit. Ya. Cuma memang harus pakai itu, jadi ditayangkan. Asri. Itulah keajaiban ya, kehebatan Allah dan kepintarannya sekarang ya, teknologi. Dan embrio itu kemudian berubah menjadi janin kalau berhasil menempel di rahim ibu kita. Dan jadilah kita manusia. Ya, setelah dibungkus dengan tulang. Jadi awalnya kita adalah nutfah. Tadi pertemuan saripati mani dengan sel telur. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah. Yang tadi secara ilmu biologi sebutnya morula, blastula. Dan ini ada dalam Al-Quran. Menjadi sebuah alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah. Kemudian dibungkus oleh tulang belulang. Kemudian dibungkus lagi oleh daging. Tadi ada dalam surat At-Tariq. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Dengan sangat mudah Allah mengembalikannya. Walaupun itu sudah dibuat janin, sudah terbentuk menjadi janin, tapi Maha Kuasa Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dan kita termasuk yang alhamdulillah Allah sudah hidupkan. Ya, jadi ini asal muasal kita. Kemudian lanjut slide berikutnya. 7
Terus setelah kita dibuat tadi, lahir ke dunia ini, apa sih tujuan kita? Tujuan hidup kita apa? Tadi beribadah, menjadi khalifah. Ya. Terus sebagai tadi abdi Allah, sebagai khalifah itu kita harus ngapain? Apa? Nggak kedengeran? Bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak orang tidak tahu tujuan hidup. Ada kisah lagi. Ada seseorang naik kereta, tiba-tiba di kereta itu dia kaget. Ternyata keretanya kosong. Ya. Keretanya kosong, kemudian dia mulai panik. Kenapa keretanya kosong? Kemudian dia buka catatan. Dan paling parah lagi, hanya dia selain kaget di keretanya kosong, dia hilang ingatan. Saya mau kemana? Kenapa saya naik kereta ya? Saya mau turun di mana? Akhirnya dia mulai panik. Kemudian dia membuka catatan yang ada di tasnya, tidak ada catatan apapun. Kemudian dia lihat sekeliling perjalanan, ingin lihat ini kereta mau menuju kemana. Barangkali ada petunjuk, udah nyampe stasiun mana, dan dia mau kemana. Ya. Tiba-tiba, oh ternyata dia mimpi. Ternyata dia tertidur, dia mimpi, pas ketika dia bangun ternyata keretanya penuh dengan orang. Jadi tadi cerita yang tadi maksudnya mimpi. Ketika dia tersadar, bangun ternyata keretanya penuh sesak dengan orang. Kemudian dia baru sadar, oh saya dia ternyata seorang mahasiswa yang mau KKN di sebuah desa. Nah kalau kisah yang ini bukan kisah nyata, tapi cuma sekedar analogi. Analogi siapa? Analogi diri-diri kita. Kereta itu diibaratkan kita nih yang sedang injak bumi ini. Nah kereta itu kan pasti ada tujuannya ya. Kita mau berhenti di mana, mau turun di mana. Nah kita juga ini keretanya kita ini ya bumi ini, dunia ini. Nanti setelah ini ada stasiun-stasiun berikutnya. Jadi analogi tadi, orang yang tadi lupa ingatan. Kita pun termasuk seperti itu. Kita sering lupa ingatan. Ya, termasuk ibu. Kita sering lupa ingatan. Ngapain sih kita di dunia ini? Pikpok cuma ngurusin duniawi. Padahal tadi, dari mana asal kita, mau kemana, kita mau turun di stasiun mana. Ada sebenarnya stasiun berikutnya. Oke, slide berikutnya. Yang tujuan hidup. Betul tadi kata Jenal, tujuan hidup tertinggi manusia adalah memberikan manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain, untuk orang lain. Kalau kita sudah mengenal diri kita, siapa kita, tujuan kita adalah pengen apa? Tadi adalah pengen bermanfaat. Kemudian pengen apa lagi? Sekarang Ibu tanya deh, sekarang kita berpikirnya secara duniawi dulu, nggak apa-apa. Sekarang Ibu tanya, khususnya yang di studio, kita pengennya gimana? Cita-citanya apa? Pengen jadi apa? Atau tujuan hidup manusia itu targetnya, goalnya apa? Pengen apa? Pengen sukses kan? Nah, kalau ditanya semua manusia pasti pengen sukses. Cuma ukuran sukses itu apa? Jangan jadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai.
Kalau sudah bernilai, insya Allah sukses. Tapi kalau sukses belum tentu bernilai. Nah, tapi ukuran kesuksesan itu setiap orang beda-beda. Menurut kalian sukses itu apa? Apakah harus jadi dokter? Harus jadi sarjana? Harus jadi orang kaya? Kalau mohon maaf, tukang beca sukses nggak? Bisa nggak kalau tukang beca dikatakan sukses hidupnya? Ada yang ngangguk. Kenapa? Bisa menghidupi keluarga. Tukang beca bisa disebut sukses kalau anaknya sukses. Anaknya jadi sarjana. Anaknya jadi dokter, berarti dia tukang beca yang sukses. Ya. Tapi seorang pejabat, kalau anaknya berantakan berarti dia nggak sukses. Seorang pengusaha ketika anaknya berantakan nggak sukses. Tapi seorang tukang becak, pemulung, supir angkot yang anaknya bisa sukses, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa jadi orang sukses, berarti dia tukang beca yang sukses, supir angkot yang sukses. Berarti apa? Kita menjadi anak, bukan hanya diri kita yang sukses, tapi sukseskan orang tua kita. Angkat mereka. Ya, peranan manusia tadi udah, sebagai abdi Allahnya sudah. Sebagai khalifahnya sudah. Kemudian kita sebagai siapa lagi? Sadar kita sebagai apa? Jadi kalau ditanya suruh merinci Pak Iwa, kita tuh sebagai apa tadi sudah dijawab, abdi Allah, khalifah. 3. Ya, manusia udah jelas. Manusianya kita sebagai apa nih sekarang? Sebagai seorang muslim. Kita harus sadar itu. Ya. Ada manusia yang mohon maaf, teman-teman kita itu ya setiap orang punya pilihan masing-masing. Nah, kita yang diciptakan sudah menjadi muslim, berarti mungkin beda dengan teman-teman kita yang agama lain. Prinsipnya, cara ibadahnya tadi berbeda. Nah, kita sebagai yang muslim harus gimana? Harus tahu ya, bahwa kita sebagai seorang muslim dan berarti kita sebagai seorang muslim harus gimana? Harus ngapain? Dan harus yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling diridhoi selain Islam. Itu yang harus kita yakini. Banyak orang yang masuk Islam, tapi mereka begitu lebih taat dibanding kita yang lahir karena muslim. Kita muslim karena apa? Karena keturunan. Nggak bisa dipungkiri, karena ayah ibu kita yang muslim. Oke lah, kalaupun kita muslim karena keturunan, tapi kalau kita sudah dewasa, kita harus sudah yakin bahwa saya Islam, saya muslim bukan hanya karena keturunan, tapi karena saya yakin bahwa agama yang paling diridhoi adalah Islam. Ini agama yang paling benar menurut kita sebagai muslim. Ini tuh harus kita yakinkan penuh. Dan dalam Islam semuanya ada, lengkap semuanya. Ya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, universal, bisa sinkron dengan zaman kapanpun. Semuanya ada. Kita cari semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, apa kewajiban kita terhadap Islam? Slide-nya, Pak Punten. Slide-nya dioper ke kewajiban terhadap Islam. Apa sih kewajiban kita terhadap Islam? Yang pertama, ya belajar terhadap Islam. Jangan sampai
Justru orang lain yang belajar terhadap Islam. Kita yang muslimnya nggak belajar. Nggak tahu. Yang kedua, udah jelas ya, iman fondasinya. Tidak menolak, meskipun hanya sebagian. Kemudian amal, diamalkan. Kemudian ketiga adalah, keempat adalah, jadi kewajiban kita terhadap Islam adalah belajar terhadap Islam. Kedua, iman. Ketiga, amal. Keempat, dakwah. Dakwah tuh kita nggak harus ceramah, nggak harus khutbah, tapi banyak sarana dakwah kita. Pada dasarnya kita semuanya ada sebagai seorang dai, semuanya. Tidak harus menjadi ustadzah, tidak harus menjadi guru. Semuanya kita punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus peran kita di dunia sebagai apa lagi? Tadi sebagai anak. Semua manusia di muka bumi ini pasti jadi anak. Tadi turunannya, fasenya, khalifah, abdi Allah, muslim, udah tahu tugas muslim sebagai apa. Kemudian, kita punya peran kita sebagai seorang anak. Semua orang pasti pernah menjadi anak, walaupun tidak semua orang belum tentu bisa menjadi orang tua. Tapi semua orang pasti menjadi anak. Nah, tugas kita sebagai seorang anak apa? Tadi salah satu yang sudah Ibu sampaikan. Sukses kita nanti bukan hanya sukses untuk diri kita, tapi sukses untuk orang tua kita. Angkat derajatnya. Pernah dengar kan kisah Uwais al-Qarni? Siapa itu? Kenapa namanya saja, nama Uwais itu terkenal sampai di langit gitu. Namanya saja tuliskan di langit. Sampai para sahabat Rasulullah pun terheran-heran. Siapa sih ini orang ini? Siapa sih anak ini? Dia bukan raja, ya, bukan orang kaya, tapi kenapa namanya sampai tertulis di langit? Kenapa? Ya, saking berbakti kepada orang tua. Apa bentuk baktinya waktu itu? Menggendong ibunya ke Mekah. Dari mana ya, lupa negara mana. Itu jalan kaki lintas negara loh. Ya, bukan dari sini ke Sadang gendongnya gitu ya. Ke pasar Jumat, ini mah ke negara lain gitu, lintas negara, menggendong ibunya untuk berhaji. Sebelum menggendong ibunya, dia latihan dulu gendong kambing gitu ya, sapi, entahlah waktu itu apa binatangnya. Waktu binatangnya itu masih kecil sampai sudah besar, dia latihan naik turun gunung supaya kuat. Dan Uwais ini adalah punya penyakit kulit sampai dijauhi sama tetangganya. Tapi ternyata Uwais yang punya penyakit ini, anak yatim, punya penyakit, miskin, ditulis namanya di langit. Sampai dicari oleh para sahabat. Mana anak ini? Sahabat saja tidak seperti itu gitu ya. Jadi penasaran dia sampai mencari anak ini seperti apa. Kenapa selalu disebutkan oleh Rasulullah, padahal belum bertemu dengan Rasulullah loh. Sampai ketika Uwais mau ketemu Rasulullah, Rasulullah lagi nggak ada, lagi perang. Dia izin ke ibunya, kemudian pada ibunya sedang sakit, ingin ketemu dulu Rasulullah. Dia pergi berapa lama karena jauh untuk ketemu Rasulullah, dan Rasulnya nggak ada. Kemudian titip pesan kepada Aisyah. Kemudian dia pulang karena takut ibunya ditinggalkan sendirian. Dan akhirnya dia membawa ibunya ke Mekah, digendong. Nah, kita sekarang nggak perlu gendong.
Ya, masa Uwais aja bisa bawa ibunya untuk hajian gendong ke Mekah, kita di zaman sekarang udah banyak kendaraan nggak bisa. Tuh nggak? Kita pun harus seperti Uwais. Yuk, ajak orang tua kita ke Mekah. Berangkatkan mereka. Ya, pakai pesawat, nggak usah digendong. Nah, untuk bayar pakai pesawat itu kan, ya, barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk orang tua tidak akan pernah miskin. Ingat itu, ya. Nah, slide pilihan hidup manusia. Manusia itu dikasih pilihan, falhamaha fuzuraha wa taqwaha. Mau takwa, mau fuzur. Itu dua pilihan yang selalu menjadi dilema kita sebagai manusia. Ya, kita menjadi orang bertakwa atau menjadi orang yang fuzur. Ada dalam diri kita. Nah, tugas kita sebagai anak adalah tadi, bawa orang tua kita menjadi orang tua yang sukses, bukan hanya kita yang sukses. Di sini sampaikan, bukan aku yang hebat, tapi doa ibuku yang kuat. Insya Allah anak yang soleh, anak yang selalu berbakti pada orang tua, insya Allah akan dimudahkan. Dan doa ibu itu yang paling mustajab. Ya, kalian menjadi apapun, mau sukses insya Allah. Kuncinya, tipsnya cuma satu. Berbaktilah sama orang tua. Insya Allah kalian akan jadi orang sukses. Kemudian ayah kita. Seorang ayah akan bangga bukan hanya karena, jadi dia akan bangga ketika melihat kesuksesan anaknya. Insya Allah orang tua tidak akan menagih berapa banyak yang sudah dia habiskan untuk kita. Balasannya adalah kita harus jadi orang yang sukses. Nah, kemudian sebagai seorang anak, itu ya tugasnya. Terakhir, tugas kalian khususnya, karena kalau kami di sini sudah melewati masa itu. Kami lebih banyak lagi peranannya. Kalian cukup peranannya tadi sebagai khalifah, sebagai muslim, sebagai anak, sebagai pelajar. Belum menjadi istri, belum menjadi suami, belum menjadi ibu, belum menjadi orang tua. Belum sampai ke sana. Kalian baru sampai nih yang terakhir adalah sebagai seorang pelajar. Jangan sampai menjadi pelajar-pelajar yang masa depannya suram, madesuk. Ya. Jangan yang pintar tapi keblinger, kelengar. Ya. Apa tugas kita sebagai seorang pelajar? Dikatakan bahwa tiada amalan setelah pengerjaan amal fardu lebih utama, yaitu menuntut ilmu. Jadi tidak ada amalan yang paling baik setelah amal fardu atau amal wajib selain dari menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah tadi salah satu bentuk ibadah juga. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Baik kita tadi sebagai seorang muslim, tuntutlah ilmu. Karena barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk menuju surga. Maksudnya apa? Kenapa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga? Kenapa? Jadi kalau kita ingin masuk surga, ya tuntutlah ilmu. Karena ketika kita menuntut ilmu, jalan surga akan terbentang. Ya, banyak contohnya. Tadi kalau kita jadi orang sukses, jadi orang terpelajar, banyak ilmunya, insya Allah yang namanya rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Dan rezeki itu yang akan dipakai kita untuk berbakti sama orang tua. Berarti dengan berbakti itulah surga terbuka. Ya kan? Kalau kita menuntut ilmu jadi orang sukses, jadi orang kaya, walaupun kaya subjektif ya.
kita bisa berzakat, kita bisa bersedekah, itu bisa jadi lagi jalan menuju surga. Kuncinya cuma ilmu. Makanya jangan sampai jadi orang-orang yang bodoh. Karena kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari tampang rupanya, penampilannya, tapi dari ilmunya. Dan menuntut ilmu itu pahala setara dengan jihad, akan dimudahkan masuk surga. Dan derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi dibanding ahli ibadah. Kenapa? Orang yang berilmu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding ahli ibadah. Maksudnya? Orang yang cuma sekedar ibadah aja gitu ya maksudnya. Ibadah sholat, ngaji gitu. Tapi nggak ditambah ilmunya, juga percuma. Lebih bagus beribadah dan berilmu. Dan ketika berilmu pun tadi kita akan lebih mengenal Allah. Pernah dengar kan ya, kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau kalian lagi males, mau belajar males, ya siap-siap aja. Perihnya kebodohan akan jauh lebih perih suatu saat kelak. Dibanding kita perih menahan rasa malas itu. Jadi nahan rasa malas kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding nanti kalau kita jadi orang bodoh, perihnya, deritanya luar biasa. Jangan mau. Kemudian kata Buya Hamka, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Buya Hamka lagi. Ya, nasihat Buya Hamka bahwa kecantikan seseorang itu bukan dilihat dari muka dan penampilannya, tapi dari adabnya, dari akhlak dan ilmu seseorang. Lihat deh, orang yang berilmu biasanya terpancar dalam wajahnya. Ya. Dan kenapa kita harus juga berilmu? Biar hidup kita nggak susah. Ya. Tapi walaupun kita susah dalam kondisi sekarang misalkan, biar hidup susah, yang penting tidak menyusahkan orang lain. Nah kalau jadi orang bodoh, pasti biasanya akan menyusahkan orang lain. Tapi kalau kita orang berilmu, insya Allah nggak akan susah. Dan semuanya harus dicapai dengan usaha. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu yang luar biasa jika Anda hanya mau melakukan hal yang biasa saja. Jadi jangan pengen yang luar biasa kalau kita ngelakuinnya yang biasa-biasa aja. Makanya harus usaha. Dan orang yang gagal bukan karena mereka bodoh. Jadi selain tadi, yang penting dalam hidup kita adalah apa? Semangat, motivasi. Karena ketika manusia hidup tanpa punya motivasi, manusia hidup tanpa punya semangat, sudah mati. Ya, pernah nggak kalian merasa hampa kalau lagi nggak punya motivasi kan? Ya, karena khasnya seseorang itu ya dari motivasi. Kadang kita merasa mati hidup kita, ngerasa hampa kalau kita udah nggak punya semangat apa-apa, kalau nggak punya motivasi. Nah untuk meningkatkan motivasi itulah kita harus tadi berpikir siapa kita, kemudian ingat orang tua kita, siapa lagi akan mengangkat derajat orang tua kita kalau bukan kita. Dan semuanya harus dengan kerja keras. Orang yang kerja keras itu akan mengalahkan orang yang berbakat. Kalau kalian ngerasa nggak punya bakat apa-apa, nggak punya kepintaran apa-apa, tapi itu bisa dicapai dengan kerja keras. Seorang yang kerja keras, insya Allah akan punya peluang, akan punya kesempatan. Dan kita boleh mengambil rezeki orang-orang yang malas. Dan hidup kita, walaupun kalian misalkan kita semuanya punya ujian ya, Ibu yakin kita semuanya punya ujian hidup masing-masing,
di rumah kita, di keluarga kita, tapi hidup kita bukan untuk ditangisi, tapi untuk diperjuangkan. Perjuangkan hidup kita. Mulailah dengan doa dan senyuman. Dan Allah akan mengangkat, memberikan taufik dan pertolongannya ketika kadar, niat, tekad, dan semangat kita sama. Jadi yang membangkitkan hidup kita adalah tadi niat, tekad, dan semangat. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan tekad kita. Kalau tekad kita segini, ya Allah juga. Tapi kalau tekad kita besar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan yang lebih besar lagi. Ya, prasangka Allah berdasarkan prasangka hamba-hambanya. Dan kalau kita punya ujian apapun, punya masalah apapun, semangat. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dan kalau kita punya mimpi, if you can dream it, you can do it. Itu katanya. Manjada wajada. Ya. If you have will, apa? Pasti ada jalannya. Kemudian ketika misalkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita harus berprasangka baik. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah, tapi yakinlah pilihan Allah yang terbaik. Ya, jika kita punya kehilangan harapan, if today I lose my hope, please remind me ya Allah that your plans are better than my dream. Ingat bahwa apapun yang sudah dipilihkan oleh Allah itu yang lebih baik. Ya, harus yakin itu. Tapi kita boleh punya mimpi. Tapi ketika mimpi itu tidak tersampaikan atau tidak tercapai, apa yang sudah direncanakan Allah itulah yang terbaik. Oke, semangat. Yang terakhir, kamu pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Ingat bahwa ujian apapun yang kita alami di dunia ini tak hanya memberikan kamu sulit, sakit, dan pahit, tapi memberimu pelajaran yang bisa membuatmu merasa jauh lebih baik. Bersama hikmah yang selalu bisa dipetik. Ya, terus senantiasa bersyukur dan bersyukur. Dan terakhir, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat. Itu tujuan hidup kita, ya, bernilai dan bermanfaat dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Insya Allah itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan materi mengenai Ma'rifatun Nas UMI yang telah disampaikan oleh Ibu Nevi Hernawati. Luar biasa ya teman-teman. Nah, bila ada yang masih penasaran atau ada yang ditanyakan, silakan boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk sesi yang pertama cukup 3 pertanyaan ya, Kang Nau. Ya. Silakan baik yang di studio maupun yang menyaksikan secara langsung melalui aplikasi Zoom ataupun live streaming YouTube, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Di studio ada? Ya, silakan. Barangkali ada yang masih mengganjal, boleh ditanyakan.
Yang di rumah ada? Silakan yang di studio ada? Ayo. Ya, silakan Ahmad Dede. Ya, pertanyaan pertama. Selanjutnya? Atau mau langsung dijawab? Ya. Ya, tadi siapa? Ahmad Dede kelas 10 IPA 1. Ya. Pertanyaannya tadi ketika kita punya motivasi tapi sering down juga gitu ya. Karena yaitu iman manusia juga naik turun gitu ya. Dan semangat kita, motivasi juga naik turun. Gimana caranya kita supaya tetap punya motivasi? Ya tadi, makanya kenapa kita harus punya tujuan hidup. Ada goal gitu ya. Kenapa sepak bola bisa menjadi ramai gitu, atau senang ditonton? Karena ada goalnya. Ya, ada tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan gol di gawang orang lain. Ada tujuan. Makanya kalau kita ingin punya motivasi harus punya tujuan. Tujuan kita, goal kita apa? Itu yang harus kita punya. Kita nggak akan punya motivasi kalau nggak punya tujuan. Makanya kenapa kita melakukan sesuatu itu hampa, hanya sekedar formalitas, hanya sekedar ritualitas, karena nggak punya tujuan, nggak ada goalnya. Tapi kalau kita punya goal kan semangat ya. Misalkan kita mau pergi kemana gitu. Kalau kita punya tujuan pasti semangat. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, cuma jalan-jalan gak jelas ya seperti itu. Nah, tujuannya apa tadi? Kita ingin jadi sukses. Sukses itu hanya bisa dicapai oleh orang yang mau kerja keras, yang punya motivasi. Sukses itu bukan kita diperoleh dengan instan, dengan asal, tapi butuh kerja keras. Dan kerja keras itu kan didorong dengan motivasi. Ya. Nah, untuk motivasinya itu lagi apa? Dorongannya apa? Tadi, ingat orang tua, ingat tujuan hidup kita, ingat jadi orang sukses. Suksesnya kita ingin membahagiakan orang tua kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, hidup itu bukan bicara siapa yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik. Siapa yang mau berbuat baik? Berbuat baik kepada siapa? Minimal kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Bahwa suatu saat saya kelak harus membanggakan orang tua saya. Jangan berpikir panjang buat semua orang misalkan kalau belum bisa. Minimal buat orang tua kita. Minimal buat diri kita. Jangan sampai hidup kita yang cuma satu kali sia-sia. Ya. Jadi kan hidup kita bermakna, bernilai, berwarna. Ya, ada warnanya. Jangan warnanya hitam mulu, kelabu melulu gitu ya. Hidup kita tuh warna-warni. Gimana supaya warna-warni? Ya nikmatin. Ketika kita punya ujian, punya masalah, ya hidup itu nggak akan lepas dari masalah. Ya. Dan justru dengan masalah itulah yang akan membuat diri kita tangguh, diri kita kuat. Ketika kalian punya masalah, sehebat apapun masalahnya, itulah kelak ketika kalian nanti dewasa, kalian akan menjadi orang-orang hebat. Dibanding, bersyukurlah kalau kita punya masalah. Bersyukurlah kalau kita punya masalah. Justru kalau nggak punya masalah, rugi. Kenapa rugi?
ya tidak belajar. Tapi kalau kita punya masalah, justru kita banyak belajar banyak hal. Belajar rasanya pahit, belajar gimana caranya berjuang. Makanya bersyukurlah ketika kita punya masalah. Itulah yang akan menggembleng diri kita. Kenapa berlian, permata, atau emas itu mahal? Ya prosesnya. Ya. Jadi emas itu ada prosesnya. Itu harus ditimpa dulu dengan panas berapa derajat gitu. Ya. Kemudian berlian, permata, itu cara mencarinya aja susah. Menggalinya aja, menambangnya susah. Akhirnya bernilai. Nah kalau kita menjadi orang yang bernilai juga seperti itu. Harus kuat dengan timpaan apapun. Jangan lembek. Jangan lemah. Bersyukurlah kalau kita punya banyak masalah. Justru orang-orang yang gak punya masalah rugi dia. Karena dia gak tahu caranya gimana belajar, caranya berjuang, caranya mendapatkan sesuatu, caranya kerja keras, caranya menghargai apapun. Menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai tadi kerja keras kita. Ya. Jadi itu ya jawabannya, harus punya tujuan, harus punya goal. Nah goal kita apa? Makanya tadi kita flashback ke siapa diri kita, asal muasal kita, tujuan hidup kita apa, dan goal kita apa, cita-cita kita apa. Itu yang akan menjadi motivasi kita. Mungkin. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang di rumah. Boleh dibacakan pertanyaannya, Kang Ram. Ya, yang bagi ingin bertanya di Zoom secara langsung atau lewat chat, silakan. Ini Ibu ada dari Aryandi Fahrurizal dari kelas 10 IPA 2. Izin bertanya Bu, bagaimana agar kita selalu bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Terkadang kita terlalu luput dalam kesenangan dunia hingga lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu. Dari Aryani Fahrurizal. Silakan. Ya, berat ya pertanyaannya. Cara bersyukur itu yang paling berat buat semua ya, buat kita, buat manusia itu yang paling susah adalah bersyukur. Mungkin salah satunya adalah dengan tadi, pertama tahu siapa kita. Makanya kenapa tadi Ibu bilang kita adalah manusia yang berhasil lahir gitu ya. Di antara tadi ya, kalau tadi itu kata Bu Heni, biologi mah di antara jutaan sperma, tahu nggak, sperma itu jutaan. Nyerbu ribuan gitu ya, sel telur ibu kita. Tapi yang jadi kita, coba bayangkan. Dan jadi alhamdulillah. Bayangkan kalau nggak jadi, banyak yang nggak jadi. Ada yang ibu sudah hamil 1 bulan ya, 2 bulan ya Bu Heni, guguran. Nah bayangkan kalau kita yang jadi janinnya itu. Nggak jadi lahir, tapi kita alhamdulillah jadi lahir. Itu salah satu tanda atau wujud kita kalau kita yang bersyukur. Alhamdulillah kita jadi dilahirkan. Terus kita mau ngapain sih di dunia? Bayangkan kalau kita nggak ada. Kan dulu tadi Ibu tanya, tahun 70 kita nggak ada, tahun 80 kalian belum ada, tahun 90 pun kalian belum ada. Kang Nopal udah ada belum tahun 90? Oh, ya. Dulu kita nggak ada, sekarang ada, pasti nanti nggak ada lagi. Itu yang membuat kita berpikir, oh iya, gitu ya. Kita tuh dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti kelak nggak ada lagi. Kemudian apa yang ada dalam diri kita itu harus kita syukuri. Atau coba pejamkan mata, bagaimana rasanya jadi orang buta. Ya, jadi orang yang cacat. Ibu sebenarnya ada video di laptop Ibu, satu keluarga yang buta di Bandung.
Ya, pernah ya waktu itu Ibu tayangkan dari kelas, pernah satu kelas waktu itu Ibu tayangkan. Jadi ada satu keluarga di Bandung, Pak Iwa, masuk ke yayasan itu ya, Umi Maktum. Jadi satu keluarga itu buta semua di kakak. Tapi ternyata mereka penghafal Quran. Di laptop Ibu ada tayangan videonya waktu bulan Ramadan tahun berapa pernah ke Purwakarta. Kemudian ada kajian waktu itu dan mendatangkan mereka sebagai narasumbernya. Dan mereka bawa Al-Quran Braille. Tahu nggak kalian Al-Quran Braille itu satu juznya aja segini, satu juz. Satu buku tebal, satu juz. Kebayang nggak 30 juz berapa buku? Dan itu diedarkan ke semua peserta ya yang hadir taklim saat itu, ikut kajian itu supaya kita merasakan gimana Al-Quran Braille. Kebaikan Bapak Ibu coba nih baca Al-Quran Braille gimana? Kita bingung bacanya ya sampai bolak-balik gede loh gitu. Dan bentuknya harus gede, nggak bisa kecil. Kalau mushaf kita kan bisa sekecil apapun bisa ya. Tapi Braille itu nggak bisa dibuat kecil. Coba bayangkan. Gitu. Dan itu harganya mahal. Jadi waktu itu juga termasuk kita menggalang dana untuk beli Al-Quran Braille itu. Karena harganya mahal. Dan adik kakak itu bertiga yang buta itu ada di depan, dipanelkan, kemudian tes hafalan. Dan mereka sudah hafal. Hafid semua. Justru orang yang bisa mendengar saja yang lebih mudah menghafal. Benar nggak? Ya. Telinganya dipakai untuk mendengar. Ternyata mereka lebih mudah menghafal Al-Quran. Nah, kita yang punya mata dan telinga gimana? Jadi di Bandung itu ada yayasan Umi Maktum. Umi Maktum juga kalau kalian tahu kenapa namanya Umi Maktum, dengar boleh kisah Rasulullah ya. Dengan Umi Maktum seperti apa. Itu Umi Maktum tuh sahabat Rasulullah yang buta loh. Ya. Makanya kenapa di Bandung yayasan orang-orang buta itu sebutnya yayasan Umi Maktum. Jadi mereka orang-orang buta tapi luar biasa hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin bersyukur lihatlah orang-orang seperti itu. Kita sudah dilahirkan secara sempurna walaupun mungkin dengan segala keterbatasan kondisi orang tua kita, kondisi perekonomian dan sebagainya. Itu bukan salah satunya cara untuk kita menyerah atau putus asa. Justru dengan segala keterbatasan itulah yang akan menjadi buat diri kita bernilai. Ibu pernah bilang mungkin kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang yang tadi misalkan pejabat, dokter, atau apapun, ketika dia jadi anaknya dokter lagi, anaknya sukses biasa. Tapi kalau orang tua kita yang bukan siapa-siapa, orang tua kita yang biasa saja, ketika kita angkat, kita menjadi orang yang luar biasa, itulah menjadi sesuatu yang bernilai. Tapi kalau orang tuanya sukses, anaknya suksesnya biasa. Ya, justru kita yang lahir dari hal yang biasa, dengan segala keterbatasan, ketika nanti kita mencapai goal itu menjadi hal yang luar biasa. Itulah nilainya. Dari situlah kita tahu artinya berjuang. Tahu kerja keras. Tapi orang-orang, mohon maaf, teman-teman kalian yang mungkin sudah difasilitasi oleh orang tuanya, tidak tahu caranya berjuang. Itulah yang artinya nggak bernilai. Ya, mohon maaf banyak anak-anak yang difasilitasi oleh orang tuanya, kasih motor, mobil, kuliah tinggal bayar gratis, ya, misalkan sekolah yang mahal. Tapi mereka nggak tahu caranya berjuang. Dan itu menjadi hal yang biasa buat mereka. Tapi buat kita dengan pencapaian yang luar biasa, itu yang menjadi kita luar biasa dan bernilai. Itu ya, mungkin cara untuk memotivasi dan cara untuk bersyukur. Ada lagi? Oh, terakhir. Ada dua lagi. Oh, kita.
Jadi gini, mau izin bertanya, terkadang kita tahu hidup kita tuh untuk beribadah, terus bermanfaat, terus berbakti, tapi kepada di titik seketika mendapat masalah, semuanya itu menjadi lupa ingatan seperti kata Ibu tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Bu? Karena memang pengalaman gitu, Bu. Ya, pertanyaannya kita tahu tugas kita ibadah, tapi kita sering hilang ingatan. Ya sama ya Ibu juga, kita semuanya pasti sering hilang ingatan. Gitu. Pura-pura lupa. Ya lupa juga sih ya gitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu, makanya mereka sebut pura-pura lupa. Sebenarnya tahu tapi seolah-olah jadi kayak pura-pura lupa. Ya, lalai gitu ya. Nah, itulah iman seorang itu naik turun. Ya caranya sebenarnya sama, kembali ke tadi tema kita. Kembali ke tema kita, hakikat penciptaan kita. Penciptaan manusia, kenapa diri kita ini diciptakan. Bahwa tadi dalam surat Al-Mu'minun, Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Maka apakah kamu mengira kamu diciptakan secara main-main? Bukan. Tapi suatu saat Allah akan mengembalikan kita. Ya, jadi kita akan dikembalikan. Itu yang harus kita ingat. Jadi selalu ingat itu, ingat kepada hakikat penciptaan manusia. Makanya kenapa tadi Ibu ambil juga surat Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada diri sendiri, akhirnya lupa kepada Allah. Itulah orang-orang yang fasik. Dan kita lah mungkin ya, naudzubillah. Kita sering lupa kepada diri kita sendiri dan akhirnya lupa kepada Allah. Makanya supaya kita selalu ingat kepada Allah, ingat siapa diri kita. Suatu saat kita akan dikembalikan dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita lagi lalai, lagi lengah, lagi lupa ingatan, selalu ingat itu. Ya. Dan itu motivasi tadi. Motivasi sebenarnya dalam hal apapun ya, baik untuk tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Karena ketika manusia sudah nggak punya motivasi, udah mati, hampa hidup kita. Makanya yang harus kita cas adalah motivasi. Makanya kenapa mudah-mudahan dengan materi ini, walaupun cuma sedikit ya, mohon maaf dari Ibu, mudah-mudahan bisa berikan motivasi gitu. Karena ketika kita belajar materi-materi yang lain, ilmu-ilmu yang lain, kalau udah nggak punya motivasi, percuma. Betul nggak? Ya. Jadi ketika kita mau belajar apapun, kalau rasa motivasinya hilang, udah hampa. Gitu. Paling kita menjalankan itu hanya sekedar formalitas saja, hanya sekedar tugas saja dari guru. Tapi kalau kita punya motivasi, punya rasa, beda rasanya. Dan suatu saat kelak kalian mau jadi apapun harus didorong oleh motivasi yang kuat. Ya. Dan senang, cinta, sayang, enjoy. Makanya kenapa cinta juga ya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup kita. Cinta dalam hal apapun. Ya, kecintaan kita pada orang tua, kecintaan. Nah, itu tadi makanya kenapa ibadah juga kan. Mahabbah kepada Allah. Kemudian cinta kepada orang tua kita. Cinta kepada pekerjaan kita. Insya Allah itu akan dimudahkan. Dan kita pun akan senang, enjoy. Kalau bahasa kerennya kan kekiniannya, passionnya gitu. Passion kita apa nih? Harus punya passion hidup kita. Kalau nggak punya passion, udah mati kita. Menjalankan apapun hanya sekedar formalitas. Tapi kalau kita udah punya passion dalam hal apapun, insya Allah senang. Ya. Satu lagi, oh ya boleh. Terakhir ya Bu ya. Ini Bu mungkin terakhir dari Fajar Kurniawan kelas 11 IPA 4. Ya. Izin bertanya Bu dan Pak, jika tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah,
Lantas mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Bukankah dengan izinkan setan menggoda manusia, hal tersebut bisa membuat manusia menjadi tidak beribadah pada Allah? Terima kasih, Bu. Ya, kenapa Allah menciptakan setan? setan untuk menggoda kita. Ya, itulah ujian, ya, ujian kita. Kalau tidak diuji, tadi kalau kita tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak menarik, tidak tahu artinya berjuang, tidak tahu artinya berusaha. Kalau kita ingin lolos, ingin lulus di sekolah aja, harus ada ikut apa dulu? Ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak akan lulus sekolahnya. Ya, kenapa harus setiap kita mau masuk jenjang ke berikutnya dari SD ujian nggak? Ujian. Untuk supaya masuk ke SMP, kalau nggak ikut ujian nggak akan lulus SD-nya. Di SMP ada ujian nggak? Ada. Di SMA ada. Di kuliah ada lagi, lebih berat lagi, ditanya di sidang loh. Ya. Kalau SMA mah ujiannya bareng-bareng. Kalau kuliah mah di sidang satu-satu. Masuk, kita di sidang satu orang. Tuh ya, banyak yang nanya. Dan kita harus siap mempertanggungjawabkan skripsi kita. Di sidang semuanya. Ada jadwal, kebagian semuanya. Memang kebagian semua mahasiswa di sidang satu orang ya kebagian, ada jadwalnya. Nah, lebih berat lagi ketika levelnya makin tinggi, lebih berat lagi ujiannya. Nah, itulah yang akan menentukan kelulusan kita. Kita lolos apa enggak, lulus apa enggak. Nah, makanya itu juga diantaranya. Kenapa ada setan? Juga itu untuk menguji kita. Siapa nih yang lolos? Siapa nih yang sabar? Siapa nih yang bertahan? Dan itu yang membuat kita jadi tadi manusia yang bernilai. Manusia yang lolos atau enggak. Lolos masuk surga atau enggak. Dia berhasil enggak menahan godaan itu. Ya. Karena surga itu kan mahal katanya ya. Sangat-sangat mahal. Itu nggak bisa dibayar dengan misalkan uang. Tapi bayarannya apa? Ya tadi dengan usaha kita, dengan ibadah kita. Sanggup nggak? Sabar nggak? Bertahan nggak dengan ujian atau godaan dari setan? Itu termasuk salah satu bentuk ujian. Karena pada dasarnya hidup kita adalah melewati ujian-ujian itu. Kalau kita ingin lulus ke tahap berikutnya, ke level berikutnya, ya ke level manusia tadi yang beriman, yang bertakwa, yaitu ujiannya. Kalau kita ingin tadi lulus SMA, ingin lulus S1, ingin lulus S2, kan ujiannya lebih berat. Ya sama ujian dalam hidup kita juga. Nanti bonusnya, hadiahnya, itu surga itu. Nah, makanya untuk melewati itu, ujian dari setan itu yang paling berat. Dan kita harus melawan itu dengan tadi, melawannya dengan apa? Dengan motivasi kita, dengan semangat kita, dengan tujuan kita, yakin kualitas hidup kita untuk apa. Itu mungkin, terima kasih karena waktunya sudah jelang siang. Ya, alhamdulillah 4 pertanyaan yang diajukan tadi sudah terjawab ya. Materi yang disampaikan oleh Bu Neti pada pagi hari ini sangat menarik. Tentu teman-teman, anak-anakku sekalian di rumah maupun di studio menyimak dengan baik, dan sebetulnya masih banyak pertanyaan ya Bu. Tapi mudah-mudahan pertanyaan dari keempat teman-teman kalian tadi mewakili penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan ke Ibu. Ya, sedikit diulas tadi bahwa siapa kita. Nah, pertama abdi Allah, kedua khalifah, pemimpin. Yang ketiga kita harus sadar bahwa kita adalah seorang muslim ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Jadi jika kita sudah mengenali siapa kita, maka kita akan mengenali Allah.
Dan tentu tujuan manusia, tujuan kita ya Bu, semua sama. Kecil disuka, muda penuh karya, tua bijaksana, dan mati masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam DBAS. Dunia bahagia, akhirat surga. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah kurang lebih 1,5 jam ya Bu. Kita sudah menyaksikan dan menyimak materi mengenai Ma'rifatun Nas. Mudah-mudahan materi di pagi hari ini memberikan inspirasi dan tentu menjadi pemicu atau pelajaran bagi kita untuk lebih menguatkan niat, tekad, dan semangat untuk menjalani hidup. Ya, atas nama moderator yang telah menemani anak-anak sekalian pada pagi hari ini, mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan semangat dan motivasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan Smart Trend semansa Ramadan daring atau sharing ya, dari mulai hari ini hingga tanggal 7 Mei nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah dan menjadi amal kebaikan kita. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.